Sebuah laporan yang dibagikan oleh The Wall Street Journal mengatakan bahwa iPhone menimbulkan ancaman bagi pejabat pemerintah Tiongkok dan dapat digunakan untuk memata-matai oleh peretas yang disponsori oleh Amerika Serikat. Hal ini membuat para investor dan para pengguna khawatir tentang privasi iPhone dan menyebabkan saham Apple jatuh di pasar saham. Dan menjadi pertanyaan banyak orang, apakah boleh menggunakan iPhone setelah mengetahui bahwa iPhone bukan ponsel yang aman bagi para pengguna? Lantas apa yang harus dilakukan Apple untuk mengatasi masalah ini? Keputusan Tiongkok baru-baru ini untuk melarang pejabat pemerintahannya menggunakan iPhone telah menimbulkan pertanyaan di seluruh dunia. Tindakan ini merupakan perluasan dari pembatasan sebelumnya yang bertujuan untuk menjaga keamanan nasional. Pemerintah Tiongkok telah menyatakan kekhawatirannya atas potensi resiko keamanan yang terkait dengan iPhone Apple dengan alasan ketakutan akan spiones. Larangan tersebut merupakan perkembangan signifikan dalam perdebatan yang sedang berlangsung mengenai keamanan digital, dan tindakan baru-baru ini berlaku untuk semua pejabat pemerintah. Pemerintah Tiongkok berpendapat bahwa ponsel Apple menimbulkan ancaman keamanan bagi negara. Perangkat tersebut dapat dieksploitasi untuk spiones oleh pemerintah Amerika Serikat yang membahayakan keamanan nasional Tiongkok. Dan untuk menghadapi potensi resiko ini, Tiongkok telah memutuskan untuk melarang pejabat pemerintah menggunakan iPhone sama sekali. Keputusan ini tidak hanya menimbulkan kegaduhan di Tiongkok, namun juga menimbulkan gelombang kejut di seluruh dunia, terutama pada industri teknologi global. Para investor dan konsumen sama-sama khawatir mengenai implikasi keamanan yang diajukan oleh pemerintah Tiongkok, yang selanjutnya menyebabkan jatuhnya harga saham Apple. Argumen utama di balik larangan Tiongkok terhadap Apple iPhone adalah bahwa perangkat ini tidak aman dan dapat dieksploitasi oleh entitas asing. Para pejabat Tiongkok khawatir bahwa informasi pribadi dan sensitif dapat diakses atau disalahgunakan dan berpotensi menyebabkan pelanggaran data yang dapat berdampak pada keamanan nasional. Kekhawatiran lainnya adalah kemungkinan adanya pintu belakang atau spyware yang tertanam di perangkat Apple. Para ahli Tiongkok berpendapat bahwa kerentanan ini dapat dieksploitasi oleh badan intelijen asing yang mengarah pada akses tidak sah terhadap informasi sensitif. Tiongkok juga telah menyampaikan kekhawatiran mengenai penggunaan layanan cloud asing oleh Apple untuk menyimpan data pengguna. Ketergantungan pada pusat data di luar negeri menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang memiliki akses terhadap data tersebut dan bagaimana data tersebut dapat digunakan. Meningkatnya ketegangan antara Tiongkok dan Amerika Serikat telah meningkatkan kekhawatiran ini. Dengan kedua negara adidaya terlibat dalam perang dagang dan persaingan geopolitik, ketakutan yang muncul adalah bahwa iPhone dapat digunakan sebagai alat spiones dan perangkat pengumpulan data. Keputusan Tiongkok untuk membatasi penggunaan iPhone di kalangan pejabat pemerintah sebagian merupakan respon terhadap masalah keamanan ini. Pemerintah Tiongkok bertujuan untuk memitigasi potensi ancaman dengan mengurangi ketergantungan pada ponsel pintar buatan luar negeri. Investor dan analis telah memantau dengan cermat situasi ini, karena ini merupakan sinyal pukulan besar bagi salah satu perusahaan teknologi paling berharga di dunia, khususnya Amerika Serikat. Reputasi Apple dalam menyediakan perangkat yang aman dan andal telah terdegradasi sampai batas tertentu. Meskipun perusahaan secara konsisten menekankan komitmennya terhadap privasi dan keamanan pengguna, klaim pemerintah Tiongkok telah menimbulkan keraguan di kalangan konsumen. Apple kemungkinan besar menghadapi tantangan serius dalam mempertahankan atau memperluas pangsa pasarnya di Tiongkok. Larangan tersebut dapat mempengaruhi persepsi dan pilihan publik yang berdampak pada penjualan perusahaan dalam jangka panjang. Tiongkok adalah pemain kunci dalam industri teknologi global. Hubungan Apple dengan pemerintah Tiongkok dapat memberikan dampak ripple pada operasinya di belahan dunia lain. Hal ini juga menyoroti masalah yang lebih luas dalam menavigasi landscape geopolitik yang kompleks bagi perusahaan teknologi multinasional. Pelarangan iPhone di kalangan pejabat pemerintah Tiongkok tidak dapat dipisahkan dari konteks yang lebih luas. Kedua negara ini telah terlibat dalam perang dagang dan semakin memandang satu sama lain sebagai saingan strategis dalam bidang ekonomi, teknologi, dan geopolitik.
Kekhawatiran mengenai keamanan digital telah semakin meningkat, baik itu di Tiongkok maupun di Amerika Serikat. Kedua negara saling menuduh terlibat dalam kegiatan spiones dan pengawasan dunia maya. Perusahaan-perusahaan teknologi Tiongkok yang beroperasi di Amerika Serikat menghadapi peningkatan pengawasan peraturan. Lingkungan peraturan ini mempersulit operasi bisnis bagi perusahaan multinasional. Meskipun perusahaan-perusahaan Tiongkok telah lulus semua tes, Amerika Serikat tetap tidak bersedia membiarkan perusahaan-perusahaan Tiongkok membuktikan klaim mereka. Ini sangat jelas berarti bahwa ada beberapa hal yang coba disembunyikan oleh Amerika Serikat. Tetapi kita semua tahu bahwa Tiongkok dan Amerika Serikat bersaing dalam dominasi teknologi di bidang-bidang seperti kecerdasan buatan, 5G, dan semikonduktor. Persaingan dan pembatasan memang menjadi penyebab semua masalah, termasuk mendorong Amerika Serikat untuk memata-matai Tiongkok. Keputusan untuk melarang pejabat pemerintah menggunakan iPhone merupakan perkembangan signifikan yang menimbulkan pertanyaan penting mengenai keamanan digital dan geopolitik. Kekhawatiran pemerintah Tiongkok terhadap potensi spiones dan kerentanan keamanan telah menyebabkan langkah ini berdampak pada nilai pasar dan reputasi Apple. Seiring ketegangan antara Tiongkok dan Amerika Serikat yang terus berkembang, industri teknologi mendapati dirinya terjebak dalam baku tembak. Perusahaan seperti Apple harus menavigasi kompleksitas hubungan internasional sambil berusaha menjaga kepercayaan dan keamanan bagi penggunanya. Situasi ini memberikan pelajaran kepada perusahaan-perusahaan untuk harus sangat berhati-hati agar tidak digunakan untuk membantu mata-mata yang disponsori negara. Tidak peduli apapun yang terjadi, sebab raksasa seperti Apple pun bisa kehilangan posisi teratasnya. Pelajaran di sini sangat jelas bahwa perusahaan harus selalu menyadari bagaimana mereka berinteraksi dengan pemerintah, terutama ketika menyangkut hal-hal sensitif seperti keamanan dan privasi. Mereka harus mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri dari potensi penyalahgunaan produk atau layanan mereka oleh lembaga pemerintah. Pengguna juga berhak mengetahui cara data mereka ditangani dan dalam kondisi apa data tersebut dapat dibagikan kepada pihak berwenang, termasuk memastikan bahwa mereka tidak memberikan outlet untuk spiones. Jadi bagaimana menurut Anda? Apakah Apple dapat bertahan di pasar China dengan diberlakukannya larangan ini? Juga bagaimana pengaruhnya dengan penjualan produk iPhone terbarunya? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.